Ada sebuah ajian sakti yang mungkin kurang populer, namun memiliki kekuatan mahadahsyat. Namanya Aji Condro Birowo. Sebuah ajian yang tidak bisa ditarik kembali jika sudah terlanjur dilepaskan. Apa yang membuat ajian ini menjadi dahsyat adalah karena ajian ini merupakan gabungan sukma para raksasa yang pernah mengobrak-abrik Suroloyo hingga mengalami rusak berat. Tersebutlah seorang pemuda tampan bernama Raden Sumantri. Dia memiliki seorang adik berbadan kuntet dan bermuka raksasa bernama Sukrosono. Meski berwajah mengerikan, Sukrosono berbudi pekerti luhur. Ini karena Sukrosono merupakan titisan Bathara Dharma yang welas asih. Kakaknya, Raden Sumantri, terkenal sakti mandraguna. Dia memiliki sebuah pusaka sakti berbentuk panah bernama Cokro Bisworo, pemberian langsung Bathara Indra. Ketika Sumantri mengabdi pada Prabu Arjuna Sosrobahu, Sumantri diam-diam sengaja meninggalkan Sukrosono. Sumantri malu memiliki adik buruk rupa. Di sisi lain, karena tak pernah bisa jauh dari kakaknya, Sukrosono kemudian menyusul Sumantri. Karena lelah, Sukrosono kemudian beristirahat di sebuah pohon besar dan sangat angker. Mendadak, terdengar suara menyeramkan dari pohon yang disandarinya. Suara itu mengaku sebagai Condro Birowo dan sedang menunggu seorang titisan Bathara Dharma. Dia adalah gabungan sukma para raksasa yang pernah menyerang Kayangan Suroloyo. Saat ini dia berbentuk ajian dan diharuskan bersatu dalam tubuh titisan Bathara Dharma. Condro Birowo sangatlah sakti, karena setiap tetes darah yang keluar akan menjadi Condro Birowo yang baru. Sukrosono kagum atas kedahsyatan ajian itu. Untuk suatu niat, Sukrosono akhirnya memperbolehkan Condro Birowo menyatu dengan tubuhnya. Karena memanglah titisan Bathara Dharma, Aji Condro Birowo dengan mudah merasuk ke dalam tubuh Sukrosono. Sukrosono lega dan gembira. Dia akan memberikan ajian itu pada kakaknya Sumantri. Sukrosono merasa Condro Birowo lebih cocok jika diberikan pada kakaknya yang gagah dan tampan. Dikisahkan secara singkat, Sumantri mendapat tugas dari Dewi Citrawati untuk memindahkan Taman Sriwedari ke wilayah Mayaspati. Tanpa pikir panjang, Sumantri menyanggupi permintaan itu. Belakangan, dia kebingungan sendiri. Jangankan memindahkan Taman Sriwedari, letak taman itu saja dia tidak tahu. Dalam keadaan stres berat, Sukrosono muncul. Sumantri kaget. Bagaimana bisa adiknya itu menyusulnya? Melihat kakaknya seperti punya masalah besar, Sukrosono memaksa berbagi beban. Dengan berat hati, Sumantri kemudian menceritakan masalahnya. Untuk membantu kakaknya, Sukrosono langsung mata aji, mengeluarkan Condro Birowo dari tubuhnya. Condro Birowo diperintahkan untuk memindahkan Sriwedari dimanapun taman itu berada. Condro Birowo menyanggupinya. Sebaliknya,
Sukrosono dan Sumantri diminta untuk hening sedakep Saluku Tunggal nutupi babahan Hawa Sanga, menutup seluruh panca indera. Ketika proses itu dilakukan, dalam sekejap Condro Birowo berubah menjadi ribuan dan lantas bergerak ke Kayangan Suroloyo, di mana tempat Taman Sriwedari itu berada. Mereka memindahkan taman indah itu ke Mayaspati atau Maespati. Ketika semua sudah terwujud, Sukrosono berniat ingin mengabdi ke Maespati agar bisa selalu dekat dengan kakaknya. Namun Sumantri tidak mengizinkannya. Dia malu. Karenanya, dengan berbagai cara, Sukrosono dibujuk untuk kembali ke Padepokan. Sukrosono ternyata bersikukuh pada keinginannya. Sumantri lantas mengeluarkan Cokro Bisworo untuk menakut-nakuti adiknya itu. Tanpa disangka-sangka, Sukrosono tersandung dan tubuhnya tertusuk Cokro Bisworo. Sukrosono sekarat. Sebelum meninggal, Sukrosono berkata pada kakaknya bahwa dia belum sempat memberikan Condro Birowo padanya. Dia berharap pada kehidupan selanjutnya, Sukrosono bisa kembali dekat dengan sang kakak. Saat sudah kembali bersatu, segalanya akan berakhir. Dan memang itulah yang terjadi.